Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang motion and vibration measurement. Baik, untuk anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Mas Arfi Singgi Prasojo, saya sendiri Nur Muhammad, yang ketiga ada Sigit Rizky Wicaksono, dan yang terakhir ada Wahid Nur Ihsanuddin. Kami akan mempresentasikan tentang yang pertama ada introduction, yang kedua ada two simple vibration instrument, yang ketiga ada principle of the seismic instrument, yang keempat ada practical consideration for seismic instrument, dan yang terakhir yang kelima ada sound measurement. Untuk yang pertama yaitu introduction. Next. Jadi kecepatan, percepatan, dan amplitudo itu merupakan getaran itu merupakan besaran percobaan yang akan diinginkan. Kuantitas ini mungkin berguna dalam memprediksi kegagalan, kelelahan bagian, atau mesin tertentu yang memainkan peran penting dalam analisis yang digunakan untuk mengurangi getaran struktur atau tingkat kebisingan. Untuk sebab kedua yaitu two simple vibration instrument. Eh, ada dua instrumen getaran sederhana, yaitu yang pertama baji sederhana. Perhatikan baji sederhana yang ditunjukkan pada gambar di kiri atas yang dipasang pada dinding yang bergetar. Ketika dinding diam, baji muncul seperti gambar A. Sedangkan ketika dinding bergerak, baji itu muncul seperti gambar B. Pengamatan dilakukan terhadap jarak X. Pada jarak ini ketebalan baji sama dengan amplitudo ganda gerakan. Dalam hal X, amplitudo diberikan oleh A sama dengan X tan theta per 2, di mana theta adalah total sudut baji yang disertakan. Alat ukur baji ini harus dibatasi pada gerakan amplitudo yang agak besar, biasanya untuk A lebih besar dari 0,8 mm. Untuk yang kedua yaitu ada balok cantilever. Balok cantilever ini digunakan sebagai alat pengukur frekuensi, yang ditunjukkan pada gambar kanan bawah. Balok cantilever kecil yang dipasang pada balok ini ditempatkan pada permukaan yang bergetar, dan beberapa metode yang sesuai disediakan untuk memvariasi panjang balok. Ketika panjang berkas diatur dengan benar sehingga frekuensi alaminya sama dengan frekuensi permukaan yang bergetar. Kondisi resonansi ditunjukkan pada gambar sebelah kanan yang B ini akan dihasilkan. Frekuensi alami sinar seperti ini dapat ditunjukkan seperti rumus di atas, yaitu omega n sama dengan Jn akar EI per ml 4, di mana Wn omega n sendiri adalah frekuensi alami, E adalah modulus Young untuk material balok, I adalah momen inersia balok terhadap sumbu sentroidal dalam arah defleksi, M massa persatuan panjang, L panjang balok, dan Cn ini adalah satuan SI, yaitu 11,0.
Selanjutnya yaitu sebab yang ketiga yaitu principle of the seismic instrument. Nah, pada slide yang pertama yaitu ada prinsip instrumen seismik. Instrumen seismik merupakan sebuah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur getaran. Skema dari instrumen seismik dapat dilihat pada gambar 11.3 di samping. Instrumen seismik terdiri dari sebuah massa yang dihubungkan ke bingkai seperti gambar tersebut dengan menggunakan sebuah pegas pada bagian bawah gambar ini ya. Dihubungkannya itu secara paralel dan dihubungkan pada sebuah pengatur redaman, yaitu di sebelah atas ini untuk redamannya. Massa tersebut terhubung dengan transducer atau sensor yang dihubungkan ke bingkai. Prinsip kerja dari instrumen seismik adalah sebagai berikut pada slide selanjutnya. Bisa di next. Bingkai dihubungkan ke sumber getaran yang akan diukur. Hal tersebut menyebabkan bingkai bergerak dan massa cenderung untuk tetap berada pada posisinya, sehingga gerak vibrasi dicatat sebagai perpindahan relatif antara massa dengan bingkainya. Perpindahan tersebut kemudian dibaca oleh transducer atau sensor dan didapatkan hasil pengukuran. Salah satu contoh instrumen seismik adalah seismograf yang digunakan untuk mengukur getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Nah, selanjutnya yaitu ada persamaan dari instrumen seismik. Berikut ini ada gambar plus 4 di mana merupakan sistem mekanik dari instrumen seismik. Pada gambar tersebut terdapat massa atau M dan pegas dengan konstanta K, kemudian ada peredam juga atau disimbolkan dengan C. Kemudian menggunakan hukum Newton 2, maka didapatkan rumus 11.3 yaitu M d kuadrat X2 per dt kuadrat plus C dx2 per dt plus kx2 sama dengan C dx1 per dt plus kx1. Kemudian dengan mensubstitusikan persamaan X1 sama dengan X0 cos omega 1 T, maka didapatkan persamaan pada rumus poin 11.5 yaitu d kuadrat X2 per dt kuadrat plus C per M dikali dx2 per dt plus K per M dikali X2 sama dengan X0 kurung buka K per M dikali cos omega 1 T kurangi C per M omega 1 sin W1 T, kemudian kurung tutup. Kemudian dan didapatkan solusi sebagai berikut pada rumus plus 6 yaitu X2 min X1 sama dengan E pangkat min kurung buka C per 2M kurung tutup T dikali A kurung buka A cos omega T plus B sin omega T kurung tutup
plus M X0 omega 1 kuadrat kali cos kurung buka omega 1 T min pi kurung tutup per kurung buka K min M omega 1 kuadrat kurung tutup dikuadratkan plus C kuadrat omega 1 kuadrat kurung tutup kemudian dipangkatkan setengah. Dengan nilai frekuensinya itu omega itu sama dengan kurung buka K per M min kurung buka C per 2M kurung tutup kuadratkan kemudian kurung tutup lagi pangkatkan tengah, dimana untuk C per C itu CR nya itu kurang dari 1, kemudian dan fase sudutnya itu P sama dengan tan min 1 C omega 1 per K min M omega 1 kuadrat. Dalam kondisi steady state, amplitudenya dinyatakan dengan persamaan X2 min X1 0 sama dengan X0 kurung buka omega 1 per omega N kurung tutup kuadrat per kurung buka 1 min omega 1 per omega N kuadrat kurung tutup kuadrat plus kurung buka 2 dikali C per C kurung tutup dan kurung buka lagi omega 1 per omega N kurung tutup dan kurung tutup lagi dikuadratkan, kemudian dari persamaan tadi dipangkatkan setengah. Dengan nilai frekuensi natural atau omega N dan nilai critical damping coefficient atau CC yaitu di mana omega N-nya itu akar dari K per M dan CC-nya itu 2 akar dari M kali K. Dan fase sudutnya itu dinyatakan dengan Pi sama dengan tan pangkat min 1 2 dikali C per sisi kemudian dikali omega 1 per omega N dibagi dengan 1 min omega 1 per omega N dikuadratkan. Kemudian yang ketiga yaitu grafik persamaan 11.9. Grafik 11.5 di samping merupakan plot dari persamaan 11.9. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa amplitudo keluaran hampir sama dengan amplitudo input ketika C per CC sama dengan 0,7 dan omega 1 per omega N itu lebih besar dari 2. Untuk nilai rasio redaman yang rendah, amplitudo menjadi cukup besar. Kemudian output pada dasarnya menjadi fungsi linear pada rasio frekuensi tinggi. Baik, untuk subbab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Subbab yang keempat yaitu practical consideration for seismic instrument.
Ada beberapa cara bagaimana instrumen seismik ini terdapat gerakan getaran harmonik yang dapat dibangun dalam praktik. Pertama yaitu instrumen seismik yang menggunakan potensiometer yang dapat dilihat pada gambar di samping. Untuk menyediakan redaman untuk sistem, pada instrumen dapat diisi dengan cairan kental yang akan berinteraksi terus-menerus dengan bingkai dan massa. Karena massa potensiometer yang relatif besar, sistem tersebut memiliki frekuensi alami yang agak rendah, kurang dari sekitar 100 Hz, dan dengan demikian terbatas pada pengukuran kecepatan dan frekuensi kurang dari sekitar 50 Hz. Transduser akselerasi tersebut mungkin memiliki berat 500 gram atau lebih. Sehingga dari problem tadi, yaitu karena pada sistem pengukuran perpindahan relatif antara massa seismik dan rumah akselerometer memiliki frekuensi alami yang agak rendah, solusinya yaitu dengan transformator diferensial variabel linear atau LVDT. Jadi perangkat tersebut ini memiliki frekuensi alami yang agak lebih tinggi daripada perangkat potensiometer. Untuk kelebihannya yaitu dia memiliki ketahanan yang jauh lebih rendah terhadap gerakan daripada potensiometer, lalu mampu menghasilkan resolusi yang jauh lebih baik, dan LVDT ini dapat jauh lebih ringan dalam konstruksi daripada akselerometer dengan potensiometernya. Yang kedua yaitu instrumen seismik yang menggunakan pengukuran regangan resistansi listrik untuk merasakan perpindahan relatif, dan sistematiknya dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Itu massa seismik dipasang pada balok cantilever. Di setiap sisi balok, pengukuran regangan resistansi dipasang untuk merasakan regangan pada balok yang dihasilkan dari perpindahan getaran massa. Redaman untuk sistem disediakan oleh cairan kental yang mengisi rumahan. Output dari pengukuran regangan ini dihubungkan ke rangkaian jembatan yang sesuai, yang digunakan untuk menunjukkan perpindahan relatif antara massa dan rangka rumah. Frekuensi alami sistem tersebut cukup rendah dan kira-kira sebanding dengan frekuensi untuk sistem LVDT. Frekuensi alami yang rendah ini dihasilkan dari fakta bahwa balok cantilever harus cukup besar untuk mengakomodasi pemasangan pengukur regangan resistansi. Untuk pengukuran frekuensi tinggi dapat menggunakan instrumen seismik yang menggunakan transistor piezoelektrik. Frekuensi alami instrumen tersebut mungkin setinggi 100 kHz dan seluruh instrumen mungkin cukup kecil dan ringan. Berat total 50 gram untuk akselerometer piezoelektrik. Sehingga tidak jarang perangkat piezoelektrik ini memiliki keluaran listrik yang agak tinggi, tetapi umumnya tidak cocok untuk pengukuran pada frekuensi di bawah sekitar 10 Hz. Akan tetapi instrumen getaran seismik ini dapat dipengaruhi oleh efek suhu, yang mana perangkat yang menggunakan sensor perpindahan resistensi variabel akan memerlukan koreksi untuk perhitungan perubahan resistensi karena suhu. Untuk sebab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk step selanjutnya adalah sound measurement. Next. Untuk sound measurement sendiri dapat dilihat bahwa akan timbul berbagai masalah apabila kita tidak melakukan sound measurement ini dengan benar sesuai dengan
ketetapan ataupun standar yang sudah berlaku. Next. Next. Untuk pengukuran dari sound measurement sendiri biasanya dilambangkan dengan simbol dB atau desibel. Itu dapat dilihat pada bagian kiri bawah bahwa intensity level itu adalah 10 log I per I0. Jadi I-nya itu adalah intensity level, I-nya itu adalah I yang diukur dan I0-nya adalah I untuk referensi. Begitu pula yang di bawah dengan P adalah pressure level yang diukur dan P0-nya adalah pressure untuk referensi. Lalu di bagian bawahnya sudah dijelaskan bahwa I0-nya itu adalah 10⁻16 W watt per centimeter kuadrat dan P0-nya adalah 2,9 kali 10⁻9 PSI atau 2 kali 10⁻5 Newton meter kuadrat. Lalu untuk bagian kanan, mari kita sedikit memahami soal bahwa pada soal tersebut kita disuruh untuk mengukur total intensity resultan pada dua buah sumber suara atau sound source. Itu kita dapat mengukurnya dengan rumus yang sudah ada di sebelah kiri. Dan dapat diperhatikan bahwa karena di situ rumusnya adalah log I per I0, maka nanti hasilnya itu I sama dengan 10 pangkat hasil dari penghitungan di atas. Next. Berikut adalah contoh penggunaan penerapan alat pengukuran suara yang diterapkan pada kebutuhan sehari-hari. Pada bagian kiri adalah gitar tuner atau alat untuk menyetem gitar, dan pada bagian kanan adalah vocal range atau jika kita ingin mengecek suara kita itu berdasarkan dari sistem vokal box, yaitu ada 6, ada bass, bariton, tenor, kontralto, mezzo sopran dan sopran. Jadi kedua alat ini pada dasarnya bekerja pada dasar yang sama. Bedanya adalah pada bagian kiri itu pada gitar tuner pengukuran suara itu hasilnya keluar dengan sangat teliti atau sangat akurat. Dapat dilihat bahwa ada frekuensinya 147,8, 1 dan 4 Hz. Jadi demi menyeting gitar itu sesuai dengan suara yang sudah ditentukan, maka pada aplikasi tersebut keluaran dari pengukuran suara ini bisa sangat akurat. Lalu sedangkan pada bagian kiri itu bisa dibilang kurang akurat, tapi lebih applicable karena dengan pada bagian kanan itu tidak ada keluaran berupa Hz, hanya ada keluaran berupa not. Jadi pada aplikasi bagian kanan itu lebih ditujukan untuk orang yang sudah mengerti tentang musik. Next. Lalu ada bahasan berikutnya adalah traveling plane wave and standing wave. Apakah itu sebenarnya traveling plane wave dan standing wave? Untuk traveling plane wave itu adalah seperti plane atau layar-layar yang berjalan. Jadi gelombang itu merambat seperti layar yang berjalan, seperti pada gambar bagian kanan atas. Di situ terdapat layar berwarna merah dan biru. Yang untuk merah itu gelombang dengan gunung yang ke atas, dengan gunung ataupun bukit, dan yang biru itu menunjukkan dengan palung ataupun lengkungan yang ke bawah. Jadi gelombang itu merambat setiap satu gelombang menuju ke segala arah yang dituju sampai gelombang itu terdispersi, terpantau ataupun menghilang. Dapat dilihat pada bagian kiri bahwa perhitungan gelombang
untuk perambatan berdasarkan arah itu rumusnya adalah particle displacement. Jadi plane-nya itu dianggap sebagai partikel. Jadi partikel yang disusun seperti layar seperti itu sama dengan amplitudo dari partikel. Jadi lebar partikelnya itu berapa, lalu 2pi per panjang gelombang CT minus X. Untuk C sendiri adalah kecepatan dari untuk yang sebelah untuk C sendiri adalah sound wave dan untuk X itu adalah displacement ataupun perpindahan dari gelombang tersebut berdasarkan perubahan arahnya. Lalu untuk standing wave sendiri dapat dilihat pada gambar bawahnya. Bawah tersebut dapat telah dipaparkan bentuk gelombang berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi bisa lambdanya itu 2L, bisa L ataupun 2/3L. Lalu untuk rumus yang di bawahnya sebenarnya itu mirip dengan rumus yang di atas. Perbedaannya adalah terdapat 2 kali pengalian yaitu sin dan cos di situ. Kenapa sampai ada sin dan cos di situ? Karena bentuk gelombang itu berupa kurva. Jadi persamaan yang digunakan adalah sin cos. Jika garis gelombangnya itu jika kita menggunakan fungsi yang bergaris lurus, maka tidak ada sin dan cos. Jadi itu sin dan cos digunakan karena fungsi yang dipakai pada persamaan tersebut adalah untuk mengukur suatu grafik ataupun sinyal yang berbentuk kurva. Next. Lalu untuk selanjutnya, kenapa kita harus mengukur suara? Dapat dilihat sendiri bahwa itu terdapat gambar pada bagian bawah kiri, ada seorang yang bernyanyi dan memecahkan di suatu gelas. Jadi bayangkan jika alat-alat yang ada di sekitar kita itu tidak distandarisasi keluaran suaranya atau desibelnya. Seumpamanya kita sedang menonton televisi sambil minum atau sambil makan, tiba-tiba piring ataupun gelas kita itu pecah karena televisi itu terlalu nyaring suara yang dikeluarkannya. Maka dari itu dapat dilihat pada bagian kiri tersebut adalah standar-standar suara ataupun data dari suara yang dikeluarkan berdasarkan desibelnya. Dapat dilihat bahwa pada bagian antara 60 sampai 70 terdapat unhealthy. Maksudnya unhealthy adalah gelombang di atas unhealthy itu ataupun suara yang dikeluarkan oleh benda-benda di atas itu jika terlalu sering dapat merusak pendengaran manusia. Sebagai contoh, mobil yang berwarna kuning itu adalah alat bur pada pembangunan. Lalu ada rock band atau bisa disebut sound system itu sendiri. Lalu pesawat aircraft. Maka dari itu dalam memproduksi alat-alat yang mengeluarkan suara, kita harus mengukur keluaran suara tersebut agar tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Sebagai contoh, pada saat perlombaan FSAE itu mobilnya diukur
keluaran knalpotnya atau suaranya dengan desibel batas atas dan batas bawah. Jadi knalpot itu tidak boleh terlalu nyaring dan tidak boleh juga terlalu ngebas. Jadi saat mobil FSAE WNS angkatan 2017 itu batas atas desibelnya itu lolos, tetapi malah yang diabaikan batas bawah desibelnya itu tidak lolos. Jadi suaranya itu terlalu rendah ataupun terlalu ngebas sampai itu bisa mengganggu orang tanpa disadari. Karena jika suaranya itu terlalu nyaring atau batas desibel atasnya, kita dapat menyadarinya, oh suara mobilnya nyaring. Tapi jika batas bawah itu kadang sulit disadari. Next. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya adalah constant pressure sound field. Constant pressure sound waves adalah gelombang tekanan suara konstan dapat ditemui di ruang gema yang dindingnya memantulkan sebagian besar energi gelombang yang menghantamnya. Untuk kasus yang ideal, energi sumber suara terdistribusikan secara merata ke seluruh ruang pantul, sehingga fluida akan mengalami pemampatan dan pemakaian yang seragam ke segala arah. Gelombang ini tidak tergantung pada jarak atau arah dari sumber gelombang. Oleh karena itu, gelombang suara tekanan konstan termasuk bidang skalar, dan tidak ada hubungannya antara fluktuasi tekanan dan perpindahan partikel di ruang bebas ruangan gema. Yang selanjutnya adalah picoacoustic factor. Pada gambar di samping kanan ini merupakan skala tekanan suara untuk sumber suara khas, mulai dari ambang pendengaran hingga suara intensif roket. Dapat diketahui bahwa telinga manusia merespon secara berbeda terhadap frekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menafsirkan respon telinga terhadap sumber suara tertentu, maka harus mengetahui distribusi suara di seluruh spektrum frekuensi. Yang selanjutnya adalah kurva Fletcher-Munson. Pada kurva ini, telinga jauh lebih sensitif terhadap frekuensi menengah daripada frekuensi rendah atau tinggi. Pada gambar di sini dapat dilihat bahwa pada saat frekuensi menengah itu pada frekuensi 1000-an itu mengalami stabil gitu pada grafiknya. Lalu pada saat frekuensi tinggi pada 10.000 langsung jeglek gitu kalau bahasa Jawa ini lah gitu. Terus tingkat kenyaringan adalah suatu ukuran relatif kekuatan suara yang dinilai oleh rata-rata pendengar manusia. Satuan tingkat kenyaringan adalah PON yang didefinisikan sehingga kenyaringan di PON secara numerik sama dengan tingkat ketekanan suara pada frekuensi 1000 Hz. Yang selanjutnya adalah measurement system. Measurement system ini merupakan sistem pengukuran suara yang ditunjukkan pada gambar di sini, di mana merupakan mikrofon yang digunakan untuk mengidentifikasi gelombang suara. Sebelum pengukuran dimulai, kalibrator akustik ditempatkan di atas mikrofon untuk melakukan kalibrasi, di mana kalibrasi terdiri dari rongga khusus untuk mikrofon tertentu dan transducer yang akan menghasilkan tingkat tekanan suara yang diketahui di dalam rongga untuk input tegangan penggerak yang diberikan. Respon mikrofon terhadap sinyal kalibrasi dicatat pada sound level meter, dan dengan demikian tingkat referensi untuk digunakan dalam membandingkan sinyal yang dihasilkan oleh medan suara yang tidak diketahui. Lalu yang selanjutnya merupakan skema pengukur tingkat suara. Yang pertama itu melewati dengan mikrofon lalu melewati dengan preamplifier dengan suara sekitar 10 dB, lalu menggunakan second amplifier, lalu dengan gain control, lalu dikalibrasi untuk kalibrasi,
langsungnya dihubungkan dengan jaringan, lalu dikeluarkan menggunakan output amplifier. Yang satu untuk indikasi meter, yang satu untuk output. Lalu karakteristik respon frekuensi. Karakteristik respon frekuensi itu dapat ditunjukkan pada gambar di sini, di mana pada saat frekuensinya rendah, dimulai dari frekuensi rendah, lalu akan naik frekuensinya, terus apabila frekuensi naik, terus respon relatifnya juga naik atau dB tadi, lalu akan stabil di sekitar 400 sampai 4000-an, lalu akan mengalami penurunan relatif responsnya. Pada tabel di sini merupakan tabel octave band analysis filter, ditunjukkan pada gambar di sini, di mana low pass itu dimulai dari 75 Hz sampai dengan 4800 Hz. Lalu high pass itu mulai lebih dari 4800 Hz, di mana seluruh spektrum suara penting karena pengaruh frekuensi yang berbeda pada respon manusia. Untuk output dari pengukur tingkat suara biasanya diumpankan ke penganalisis pita oktav, yang merupakan instrumen yang berisi amplifier, rangkaian filter standar, dan rangkaian pengukur penunjuk untuk mengukur kekuatan sinyal di setiap pita sandi filter. Output dari mikrofon juga dapat ditangkap dalam perangkat memori digital dan dianalisis Fourier dilakukan untuk menentukan konten frekuensi ketika bentuk gelombang kompleks diukur. Analisis tersebut berguna dalam memeriksa gangguan bicara dan mungkin menyarankan tindakan terapeutik yang tepat. Perekam digital menawarkan kesempatan untuk merekam sumber suara untuk tampilan dan analisis komputer nantinya. Yang selanjutnya adalah acoustic properties of material. Salah satu tujuan penting pengukuran akustik adalah spesifikasi sifat penyerapan suatu bahan, di mana koefisien penyerapan suara didefinisikan oleh koefisien penyerapan suara dilambangkan dengan alpha bar, di mana sound energy absorb dibagi dengan sound energy incident upon surface, di sound energy di mana sound yang energi suara yang terserap dibagi dengan energi suara pada suatu kejadian di permukaan gitu. Terus koefisien penyerapan bergantung pada frekuensi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti porositas permukaan, ketebalan material, kekuatan material, dan lain-lain. Peningkatan penyerapan pada gambar sebelah kiri ini merupakan peningkatan penyerapan suara yang dihasilkan dari penggandaan ketebalan bahan penyerapan suara berpori homogen yang khas. Lalu yang sebelah kanan ini merupakan koefisien penyerapan dari beberapa jenis bahan yang berbeda, di mana pada bahan A itu pada frekuensi tinggi akan mengalami absorpsi koefisien yang besar, lalu yang B itu pada saat frekuensinya rendah mengalami absorpsi koefisien yang tinggi, lalu pada saat frekuensi yang tinggi akan mengalami absorpsi koefisien yang rendah, lalu yang C sama dengan yang B gitu. Yang selanjutnya adalah noise reduction coefficient atau coefficient noise reduction, atau dilambangkan dengan NRC. NRC itu memiliki rumus sigma sound absorption coefficient of material
250, 500, 1000, dan 2000 Hz dibagi dengan 4. Dengan demikian, energi dapat ditentukan dengan mengukur koefisien penyerapan pada 4 frekuensi uji, di mana dari 250, 500, 1000, dan 2000 Hz, dengan mengambil rata-rata aritmatikanya, dengan dibagi 4 tadi. Definisi ini tidak memperhitungkan karakteristik penyerapan pada frekuensi rendah, katakanlah 125. Untuk alasan ini, perbandingan bahan berdasarkan NRC saja mungkin menyesatkan jika karakteristik penyerapan pada frekuensi rendah menjadikan perhatian khusus. Inkonsistensi tertentu hadir dalam data koefisien pengurangan kebisingan yang dipublikasikan karena pengaruh pemasangan sampel dan prosedur pengujian pada pengukur akhir yang dilaporkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.